Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Arslan Lipari dari Teknik Elektro Angkatan 25 kelas B Indralaya dengan ujung NIM 03041282530676. Pada video kali ini saya akan membahas seputar informasi software SQLite. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan dimulai dari pendahuluan yang dimana kita akan melihat logo, nama, filosofi, dan asal perusahaan software tersebut. Yang kedua, kita akan membahas sejarah dari software tersebut. Dan yang ketiga, fungsi dan manfaat dari software tersebut. Yang keempat, kelebihan dan kekurangannya. Dan yang kelima, perbandingan dengan software serupa. Dan keenam adalah cara menginstal dan menggunakan software tersebut. Baiklah, kita masuk dalam pendahuluan. Bisa dilihat di sini, ada logo SQLite yang berupa ada kotak, bulu, dan tulisan SQLite. Dan filosofi utama dari software SQLite ini adalah menyediakan mesin basis data SQL yang ringan, mandiri, tanpa server, dan tanpa konfigurasi yang dapat disematkan langsung ke dalam aplikasi, sebagai lawan dari sistem basis data klien ke server yang lebih besar. Dan SQLite ini dikembangkan oleh Dr. Richard Heath melalui perusahaan Hitachi Heath Wright dan Company Inc. berasal dari Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke dalam sejarah software tersebut. Pada tahun 2000 SQLite pertama kali dirilis oleh Dr. Richard Heath, dan tujuan awalnya adalah membuat database kecil yang dapat berjalan langsung di aplikasi. Dan SQLite bersifat open source dan public domain, artinya bebas digunakan tanpa biaya lisensi. Dan hingga kini SQLite menjadi database yang paling banyak digunakan dunia, terutama pada Android, browser, aplikasi desktop, dan perangkat IoT. Dan sini ada fungsi SQLite. Yang pertama yaitu untuk menyimpan data dalam bentuk database. Dan yang kedua adalah mengelola data menggunakan SQL, Structured Query Language. Dan yang ketiga adalah digunakan sebagai database lokal dalam aplikasi. Dan di sini ada manfaat SQLite. Yang pertama adalah konektivitas unggul yang dirancang untuk lebih banyak jenis perangkat selain ponsel pintar. Dan yang kedua adalah target kecepatan untuk lebih dari 10 GB 100 hingga 1000 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Dan yang ketiga adalah dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari software tersebut. Kelebihan dari software tersebut adalah tidak memerlukan server, instalasinya sangat mudah, ukuran file kecil dan ringan, mendukung standar SQL, gratis dan open source, dan cocok untuk aplikasi mobile dan desktop. Dan adapun kekurangannya yaitu kurang cocok untuk aplikasi besar dengan banyak pengguna. Yang kedua, tidak optimal untuk transaksi data berskala besar. Dan yang ketiga, fitur keamanan lebih sederhana dibanding database server. Dan yang keempat adalah tidak mendukung manajemen user yang kompleks. Nah, di sini ada perbandingan menarik SQLite dengan software serupa. Kita di sini membandingkan dengan software MySQL dan PostgreSQL. Dan dalam aspek jenis, SQLite itu database lokal, dan MySQL database server, dan PostgreSQL database server. Dan kedua adalah di dalam aspek instalasi. SQLite tergolong dalam instalasi yang sangat mudah, dan MySQL cukup rumit, dan PostgreSQL lebih kompleks. Dalam aspek server,
SQLite tidak memerlukan server. MySQL perlu server, dan PostgreSQL memerlukan server juga. Dan aspek kecocokan, SQLite cocok buat aplikasi kecil atau mobile, dan MySQL untuk website besar, dan PostgreSQL untuk sistem skala besar. Dalam aspek performa, SQLite cepat untuk lokal, MySQL cepat untuk online, Postgre sangat kuat. Dalam aspek multi-user, SQLite memiliki multi-user yang tidak terbatas atau terbatas. MySQL sangat baik, dan PostgreSQL sangat baik. Nah, di sini adalah cara menginstal software SQLite tersebut. Yang pertama, kita instalasi SQLite di Windows. Yang pertama adalah unduh SQLite dari situs resmi. Dan yang kedua, ekstrak file zip atau file dari aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah jalankan melalui command prompt. Dan yang keempat, SQLite siap digunakan tanpa instalasi rumit. Nah, kalau yang di instalasi SQLite di Android, sebenarnya SQLite ini sudah otomatis terpasang dalam sistem Android tersebut, dan bisa langsung digunakan langsung oleh aplikasi Android. Dan yang ketiga, instalasi SQLite di Linux atau macOS. Kalau di macOS biasanya sudah tersedia dan bisa diinstal menggunakan pemerintah terminal. Nah, kita bisa mendownload software SQLite di situs resmi SQLite. Nah, kita bisa pilih yang kita download, yaitu DLL for Windows 64 byte dan SQLite Tools yang ini. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan cara mendownload software SQLite. Nah, ini kan kita sudah download filenya dari situs resmi dari SQLite. Nah, kita pertama-tama harus mengekstrak semua file yang ada di dua file di sini. Ini kan sudah saya, yang SQLite Tools sudah saya ekstrak, dan giliran yang DLL kita ekstrak. Nah, ini sudah diekstrak, dan kita bisa memindahkan atau mengangkat semua file yang di sini. Kita pindahkan ke sini. Nah, telah dipindahkan, dan dikarenakan ya yang DLL sudah tidak ada file yang di dalam situ, kita bisa hapus, dan kita bisa mengganti nama ini dengan SQLite 3. Dan jikalau sudah, kita bisa menyalin folder tersebut. Kita pindahkan ke Windows C mungkin. Nah, sudah terpindah. Lalu kita bisa ke namanya aplikasi edit the system environment variable. Lalu kita bisa mengecek apakah software SQLite tersebut bisa berfungsi. Kita bisa ketik di sini SQLite 3 version. Nah, kita mendapatkan software SQLite dengan versi 3.51.1.
dan kita bisa menjalankan perintah-perintah yang diketahui oleh SQLite di sini di Windows PowerShell. Sekian penjelasan saya tentang seputar software SQLite. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.